Sering dibandingkan oleh netizen Malaysia, simak adu spesifikasi antara sirkuit Mandalika versus Sepang. Sirkuit Mandalika di Lombok, NTB berhasil mendulang kesuksesan setelah menggelar balap motor internasional pertamanya pada November 2021. Selama 3 hari yaitu 19-21 November, sirkuit Mandalika sempat disorot karena menjadi laga pamungkas balapan World Superbike WSBK 2021, di mana para pembalap dari tim Pata Yamaha, Toprak Razgatlioglu mampu keluar sebagai juara dunia di Indonesia. Hal ini pun tak pelak membuat beberapa oknum netizen dari Malaysia menjadi iri dengan pencapaian sirkuit Mandalika. Mereka pun kerap kali membandingkan bagusnya Mandalika dengan sirkuit Sepang yang sudah menggelar berbagai balap internasional hingga tahun 2021. Menanggapi hal seperti itu, bagaimana adu spesifikasi dari lintasan sirkuit Mandalika versus sirkuit Sepang yang seringkali dibanggakan oleh netizen Malaysia? Yang pertama adalah jumlah tikungan. Sirkuit Sepang memiliki 15 tikungan, diikuti 8 lintasan lurus. 2 tikungan diantaranya merupakan tikungan yang bisa dilalui dengan kecepatan tinggi atau high speed corner. Sementara itu, jumlah tikungan di sirkuit Mandalika ada 17 buah, yang 4 diantaranya merupakan tikungan high speed corner. Yang kedua adalah tentang kapasitas penonton. Secara total, jumlah penonton yang bisa ditampung di sirkuit Mandalika mencapai lebih dari 140.000 penonton. Grand Seating sirkuit Mandalika bisa menampung hingga 50.000 tempat duduk, sementara non-seated area atau tribun berdiri bisa menampung 138.000 orang. Sementara itu, sirkuit Sepang secara total bisa menampung 130.000 penonton sekaligus. Yang ketiga adalah aspal. Aspal dari sirkuit Mandalika sudah menggunakan teknologi Stone Mastic Asphalt atau SMA yang diklaim merupakan kualitas terbaik saat ini. Partikel SMA yang tidak terlalu rapat membuat permukaan aspal sirkuit Mandalika menjadi halus. Sedangkan aspal sirkuit Sepang masih menggunakan model lama, yaitu senyawa aspal yang dibuat secara khusus untuk menciptakan trek yang halus. Hal itu tidak heran mengingat sirkuit Sepang sudah dibangun sejak tahun 1998. Keempat, pemandangan. Sirkuit Mandalika dibangun di dekat daerah wisata Pantai Lombok yang menjadi tujuan favorit top destinasi dunia. Jangan lupakan juga sirkuit ini dibangun dikelilingi oleh perkebunan asri, di mana para pembalap ataupun penonton akan disuguhi pemandangan pohon kelapa yang cuma ada di Indonesia. Sedangkan sirkuit Sepang dibangun di lahan bekas perkebunan kelapa sawit yang dekat dengan Bandara Internasional Kuala Lumpur. Di sekitar sirkuit ditanami sekitar 5.000 pohon palem agar suasana dan keasrian dekat lintasan tetap terjaga. Next, kelima, fasilitas. Fasilitas yang ada di sirkuit Mandalika terhitung cukup sederhana karena konstruksinya yang baru selesai. Sirkuit ini hanya memiliki terowongan, race control, pusat kesehatan, helipad, dan beberapa fasilitas standar lainnya. Sementara itu di sirkuit Sepang, fasilitas yang ada sudah lebih lengkap seperti adanya restoran, museum otomotif, hingga toko souvenir. Tapi ada satu fasilitas yang tidak mungkin dimiliki oleh sirkuit Sepang ada di Mandalika, yakni sirkuit Mandalika merupakan street sirkuit yang jika tidak sedang digunakan balapan akan dipakai untuk jalan raya masyarakat sekitar sehari-hari. Di sisi lain, pengakuan pembalap Superbike setelah balapan di sirkuit Mandalika, trek basah favorit. Pengakuan pembalap Superbike setelah balapan di sirkuit Mandalika berbagai macam, tapi kebanyakan dari mereka ternyata menyukai trek basah, guys. Gelaran WSBK Indonesia 2021 yang dihelat di sirkuit Mandalika telah selesai diselenggarakan pada 21 November lalu. Sejumlah pembalap World Superbike menganggap lintasan baru ini cukup bagus. Biasanya, sirkuit yang baru dibangun cenderung tidak memiliki banyak grip. Maklum, tidak banyak serpian karet ban yang menempel di aspal dan mengakibatkan sirkuitnya licin. Namun hal tersebut ternyata tidak dialami oleh sirkuit Mandalika. Para pembalap WSBK bahkan cenderung suka dengan kondisi lintasan yang begitu mencengkram walau dalam kondisi basah. Salah satu yang mengutarakan hal tersebut adalah pembalap Kawasaki Racing Team Jonathan Rea. Ia takjub dengan kondisi grip sirkuit Mandalika ketika diguyur hujan, walau drainase di sekitar harus diperbaiki. Rea berkata, sejujurnya lintasan ini merupakan salah satu grip paling besar ketika basah. Hanya ada masalah drainase di beberapa titik saja. Saya berharap hal itu bisa dibenahi. Hal serupa juga disuarakan oleh rider Arubait Racing Scott Redding. Ia menilai kondisi lintasan begitu mengasyikkan, ia juga dapat memaklumi jika terdapat genangan air yang belum terserap secara optimal. Sementara untuk pembalap asal Amerika Serikat yang menunggangi Yamaha, Jared Gerloff lebih suka dengan kondisi kering, tapi dia tidak memungkiri jika kondisi dalam lintasan basah juga sangat mengagumkan.
Tommy Hadi dan Gaspol Racing Team jajal sirkuit Mandalika. Pembalap senior Mercedes-Benz W204 Club Indonesia, Tommy Hadi, yang juga pemilik Gaspol Racing Team berkesempatan mencicipi Pertamina Mandalika International Street Circuit. Menempuh sebanyak 10 lap, Tommy Hadi menjadi pembalap Indonesia pertama yang diizinkan test track dengan mengemudikan mobil balap di lintasan yang berlokasi di Lombok, NTB itu. Rencana untuk menjajal sirkuit Mandalika memang telah diusung sejak akhir September lalu, sekaligus ambil bagian dalam mensukseskan program pariwisata yang berbarengan dengan event World Superbike WSBK Indonesia. Tak diketahui secara pasti berapa catatan waktu yang dicetak Tommy Hadi saat memacu Mercedes-Benz W204 di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Namun, sang pembalap Indonesia Sentul Series of Motorsport, ISOM, mengungkapkan bahwa lintasan sepanjang 4,3 km itu menyuguhkan tantangan yang cukup menyulitkan dirinya. Kata Tommy Hadi dalam keterangan tertulis, treknya keren banget, harus benar-benar disiplin dengan racing line. Tikungannya ada yang tricky dan jebakan Batman, hahaha, terutama di tikungan 7, 6, dan 17. Tapi secara keseluruhan, treknya gokil dan asyik. Aspalnya juga keren, ban mobil kayak nempel, makin percaya diri untuk ngebejeknya. Setelah menjajal sirkuit Mandalika, rombongan Mercedes-Benz W204 Club Indonesia melakukan program donasi kepada masyarakat suku Sasak di Desa Sade bekerja sama dengan Lions Club Indonesia. Keesokan harinya, Mercedes-Benz W204 Club Indonesia menuju ke Bali untuk menjelajah destinasi-destinasi wisata di pulau tersebut. Di sisi lain, balap F1 diperjuangkan di sirkuit Mandalika, lobi ke Abu Dhabi diagendakan. Gubernur NTB, Dr. Haji Zulkifli Mansyah, menyampaikan bahwa berbagai gelaran internasional sedang diperjuangkan untuk bisa diselenggarakan di NTB. Salah satunya adalah ajang balap Formula One. Setelah sebelumnya MotoGP dan MXGP sudah dikonfirmasi akan diselenggarakan di NTB. Kata Bang Zul, sapan akrab dari Gubernur NTB, rencananya kami akan ke Abu Dhabi untuk menindaklanjuti pembicaraan kemungkinan Mandalika akan menjadi host untuk F1. Ini akan sangat menarik. Selain itu kita juga akan menjadi tuan rumah untuk MXGP, balap elit motocross dunia. Selain itu, Bang Zul berharap agar dengan adanya gelaran-gelaran internasional yang akan berlangsung di Provinsi NTB dapat terus menumbuhkan perekonomian masyarakat. Dia berkata, jangan sampai yang berjualan orang Malaysia atau Singapura, tapi harus para UMKM kita bisa siap juga. Masyarakat lokal juga ekonominya semakin menggeliat. Pada kesempatan tersebut, orang nomor 1 di NTB ini juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah serius dalam mempersiapkan gelaran MotoGP 2022 yang akan berlangsung pada Maret di Mandalika International Street Circuit. Perkiraannya event MotoGP akan menjadi gelaran yang skalanya 10 kali lebih besar dibandingkan WSBK 2021 yang sukses digelar kemarin. Bang Zul berkata, perkiraannya MotoGP akan 10 kali lebih besarnya dan sekitar 200.000 orang akan datang untuk menyaksikan MotoGP. Semoga dengan waktu 3 bulan ini kita bisa maksimal mempersiapkan. Bang Zul juga mengatakan bahwa saat rapat terbatas dengan Presiden dan Menteri-Menteri di Bogor beberapa waktu lalu, gelaran Superbike telah mampu menyedot perhatian dunia. Oleh karena itu, bukan saja sirkuit yang akan terus dipermak, namun fasilitas penunjang juga akan diperhatikan oleh pemerintah pusat.